Kasus dugaan korupsi terkait program digitalisasi pendidikan, khususnya pengadaan Chromebook, kini memasuki babak baru yang semakin menyita perhatian publik. Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan setelah proses hukum terhadapnya berlanjut ke tahap pembacaan eksepsi. Kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Apa tindakan pidananya? Yang membuat situasi kian memanas, Nadiem secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa kebijakan pengadaan perangkat teknologi, termasuk Chromebook, dijalankan dalam kerangka visi besar pemerintahan saat itu. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Dengan pernyataan tersebut, Nadiem seolah menegaskan bahwa langkah-langkah yang ia ambil bukan keputusan personal, melainkan bagian dari arah kebijakan negara. Pak Dodi, mengapa Nadiem Makarim menyebut nama mantan Presiden Jokowi saat membacakan eksepsi? Apa relevansinya, Pak Dodi? Ya, sudah tentu karena Pak Nadiem Makarim dijadikan terdakwa dalam kapasitas di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan di dalam Kabinet Presiden Jokowi. Tentunya sesuai dengan apa yang dilaksanakan, ya, Pak Nadiem menjelaskan bahwa semua tindakan kebijakan yang diambil adalah sejalan dengan program Presiden Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang didakwakan kepada Pak Nadiem ini adalah bahagian daripada program kerja yang dilaksanakan oleh Nadiem. Jadi program kerja Presiden Jokowi di dalam pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Oleh karena sebagai konsekuensi logis untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan yang dilakukannya, apabila memang itu sejalan dengan tugas yang diembannya, tentunya sangatlah logis apabila Pak Nadiem menyebut bahwa pelaksanaan tugas di dalam membuat kebijakan berkaitan dengan perkara yang didakwakan adalah merupakan pelaksanaan dari perintah-perintah atau kebijakan Presiden Jokowi. Pernyataan ini memunculkan tafsir beragam di ruang publik. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai upaya membuka tabir konflik kepentingan dalam proyek-proyek besar negara. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai pembelaan tersebut sebagai strategi hukum untuk melepaskan diri dari jerat pidana. Tentunya Pak Jokowi bisa memberikan keterangannya apakah memang program yang dijalankan oleh Pak Nadiem itu adalah merupakan bagian daripada program Kabinet Presiden Jokowi saat itu, yang memang kalau kita melihat bahwa program perbaikan sistem pendidikan saat itu memang menjadi prioritas Pak Jokowi. Tentunya sebenarnya tanpa penjelasan Pak Jokowi pun, apabila kita melihat ke belakang pidato-pidato Pak Jokowi, berita-berita Pak Jokowi, saat itu memang program pendidikan menjadi prioritas utama karena dirasakan bahwa kualitas pendidikan saat itu sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Sehingga agar target
Indonesia untuk mencapai negara yang maju sejajar dengan negara-negara lain tidak bisa lain adalah dengan mempersiapkan generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memiliki daya saing di dunia internasional. Nah, untuk itu Presiden Jokowi saat itu mencanangkan program perbaikan secara total di bidang pendidikan. Di antaranya adalah mengganti sistem ujian nasional dengan sistem PISA yang merupakan pengujian untuk berstandar internasional. Nah, dengan demikian maka sebenarnya tanpa keterangan Pak Jokowi sudah menjadi rahasia umum ya, notoire fact atau fakta umum bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Nadiem itu adalah merupakan program kabinet Presiden Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi pada saatnya nanti memberikan keterangan akan lebih baik lagi sehingga bisa memperjelas program-program apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang sebenarnya saat ini juga diteruskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kini, publik menanti sikap penegak hukum dalam menanggapi eksepsi tersebut. Apakah kasus ini murni persoalan kebijakan yang diperdebatkan atau benar-benar mengandung unsur pidana korupsi akan ditentukan dalam proses persidangan selanjutnya. Satu hal yang pasti, kasus ini tidak lagi sekadar soal pengadaan Chromebook, melainkan telah berubah menjadi pertarungan narasi antara kebijakan, kekuasaan, dan kepentingan lama yang merasa terusik. Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri. Selama 5 tahun, kapal besar pendidikan mulai bergerak. Berkat akselerasi teknologi, 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapat nafkah yang layak. Sertifikasi PPG guru juga lebih mudah diraih secara online. 2 juta guru mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan kurikulum mandiri gratis yang menghemat triliunan anggaran pelatihan. 100.000 guru penggerak terekrut dan dilatih secara online dan ratusan ribu mahasiswa bisa menemukan semester magang di industri dan di luar negeri melalui platform Kampus Merdeka. Semua itu berkat teknologi. Tetapi beda tipis perbedaan antara idealisme dan kenaifan. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Apa tindakan pidananya?